Pernah nggak kamu ngerasa kayak, sepertinya aku sekarang lagi dimanfaatin deh sama orang lain karena aku terlalu baik? Atau kayak tiba-tiba ada orang dari masa lalu kamu yang nggak deket, mungkin teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, whatsoever itu, tiba-tiba ngechat kamu terus minta tolong untuk pinjam uang atau minta tolong untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kok dia tiba-tiba datang sih pas minta tolong doang, kesannya kayak gitu. Aku pernah suatu ketika dihubungi oleh seorang kawan lamaku. Kita nggak pernah sama sekali kontakan setelah masa sekolah, dan setelah ketika masa sekolah pun kita nggak begitu deket gitu. Dia datang, terus dia bilang kalau dia butuh uang untuk membayar tagihannya lah. Waktu itu aku bukan tipikal orang yang bisa langsung menolak, guys. Si orang ini masih tetap kekeh, ya aku bakal kasih. Sebenarnya hal-hal kayak gini itu sering terjadi sampai akhirnya beberapa orang ternyata menjadikan aku juga sebagai kayak kontak emergency mereka ketika mereka membutuhkan suatu pertolongan. Ya sebenarnya bagus sih kayak kita diingat gitu ya, kita diingat sebagai wah seorang yang baik banget, dia orangnya bisa diandalkan banget nih waktu susah gitu. Tapi kok rasanya kayak ngenes banget ya, kok aku diingat sama orang-orang ketika susah doang, ketika mereka seneng kok aku nggak pernah diajak. Jujur sedih banget. Dari sini aku tuh mikir, kenapa ya kok ada orang yang bisa sampai melakukan seperti itu denganku? Kenapa mereka istilahnya kayak pas susah doang dia ke aku, tapi pas seneng-seneng aku nggak diajak? Kenapa mereka bisa kayak gitu ya? Setelah aku cari-cari tahu dan aku juga nanya ke beberapa temanku yang lain, pernah nggak sih mereka merasa seperti itu? Dan mereka juga beberapa pernah lah merasakan hal yang sama. Ternyata aku tahu bahwa mungkin ya, waktu itu aku masih mungkin nih, core-nya atau akar kenapa orang bisa semena-mena sama aku, yaitu karena aku semena-mena sama diriku sendiri. Aku nggak respect diriku sendiri, aku nggak menghargai nilai diriku sendiri, sehingga orang lain pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan aku. Sekarang kita masuk ke pembahasan nggak semena-mena terhadap diri sendiri itu gimana sih? Nggak menghargai diri sendiri itu kayak gimana sih? Ini sering terjadi di dunia pekerjaan atau dunia sekolah ya. Salah satunya yang aku pernah rasakan adalah aku nggak menghargai diriku sendiri itu ketika aku nggak punya prinsip yang kuat terhadap diriku sendiri, atau aku sering banget ikut-ikutan temanku. Kayak misalnya teman-temanku punya pendapat A. Sesederhana kayak mereka udah janji nih untuk mau ketemu di hari Sabtu gitu ya. Dan aku udah menyiapkan waktu jauh-jauh hari di hari Sabtu itu, membatalkan beberapa acara biar bisa demi menepati di hari Sabtu itu, terus tiba-tiba mereka ganti di hari Minggu. Aku dengan mudahnya mengiyakan, padahal aku sebenarnya udah se-effort itu untuk meluangkan di hari Sabtu. Dari situ teman-temanku merasa kayak, aduh gampang lah Zana pasti bisa kok, dia diganti di hari Minggu kan dia oke-oke aja anaknya. Ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu aku pupuk itu, yang aku kira kayak ya udahlah aku baik aja sama teman-temanku, mungkin nanti mereka memang ada acara atau next time kalau misalnya aku pun punya kejadian kayak gini mereka mau lah nge-backup aku. Ternyata nggak selalu kayak gitu, nggak selalu seperti apa yang aku harapkan. Mereka malah mikir ya udahlah gampang lah, aku Zanida pasti dia bisa kok, mau diganti kapan aja kan dia oke-oke aja orangnya. Dari situ aku mikir, oh mungkin mereka itu kayak gini ke aku ya karena aku tidak menyetel boundaries. Kayaknya aku harus nge-insert meme SpongeBob yang aku nggak menyetel boundaries ke diriku sendiri. Boundaries itu apa? Boundaries itu seperti apa? Apakah boundaries itu pagar yang bisa membuat kita terhempas dari dunia luar, atau seperti apa sih boundaries yang bener itu? Sampai sekarang pun aku masih belajar ya guys ya, kan di sini sifatnya sharing-sharing. Cuman boundaries itu adalah bagaimana aku bisa menempatkan positioning diriku dengan teman-temanku yang lain. Ketika mereka bilang A, tapi aku merasa itu tidak cocok denganku, aku bisa mempertahankan prinsipku sendiri. Sepertinya aku nggak A deh, aku B.
Buktinya kita kemarin sepakatnya hari Sabtu deh. Kalau tiba-tiba diganti hari Minggu ya sorry ya, aku nggak bisa, aku ada acara lain. Dan aku jujur waktu awal-awal banget untuk menerapkan boundaries itu susah banget karena aku ngerasa kayak aduh kalau misalnya aku nerapin boundaries gini nanti aku nggak punya temen lagi, nanti mereka nggak mau lagi main sama aku, nanti aku harus aduh nanti ternyata setelah aku jalani beberapa saat itu bahkan sangat lebih bisa memudahkan hidupku. Orang-orang nggak lagi semena-mena sama aku, orang-orang bisa memahami, oh ternyata Zarina nggak suka kalau ganti-ganti tempat atau ganti-ganti jadwal seenaknya. Atau, oh ternyata Zarina bisa ya, dia punya prinsip sendiri. Atau, oh ya udahlah kita punya opsi lebih banyak aja biar teman-teman yang punya pendapat seperti Zanida bisa ikut. Jadinya mereka senang dan aku pun juga nyaman untuk menjalani suatu pertemanan atau pekerjaan. Jujur, untuk melakukan hal ini punya boundaries, punya respect ke diri kita sendiri itu harus dilatih sih guys. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kamu menjadi orang yang beda banget sama temanmu, terus tiba-tiba menjauh, tiba-tiba membuat suatu perbedaan gitu ya. Pasti mereka juga kaget, ini orang kenapa tiba-tiba kok jadi kayak gini. Bertahap aja guys, bertahap aja, mulai hal-hal yang kecil seperti bilang enggak, bilang aku nggak mau, aku nggak bisa, bilang penolakan itu boleh kok kalau kamu memang nggak mau dan nggak suka. Nggak ada satu orang pun yang bisa mencegah kamu untuk ngomong enggak. Sebenarnya ini adalah kenyataan, tapi sebenarnya begitu. Terus hal-hal yang aku rasakan setelah aku punya boundaries ke diriku sendiri adalah selain orang-orang lebih bisa mengerti diriku ya, aku merasa bahwa self esteem atau kepercayaan diriku tuh meningkat gitu guys. Kayak oh ternyata memang aku tuh sebagai manusia ya, aku tuh punya pendirian sendiri, aku tuh didengerin, aku punya prinsipku sendiri dan itu seru. Cobain deh kalian setting boundaries, ini sangat recommended banget gitu. Pelan-pelan aja guys, memang nggak serta-merta langsung bisa kok, dan ini memang harus dilatih. Punya skill ini itu sangat membantu kita, apalagi kita di usia 20-an tahun sekarang yang ya aduh perilaku manusianya banyak banget bermacam-macam. Jadi kalau kita nggak punya boundaries, kita bisa diperlakukan seenaknya. Gitu guys. Thank you so much for today. See you on the next video. Dah.